Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika dia hendak naik ke sorga, dia memberikan tongkat estafetnya kepada murid-muridnya. Kamu akan menjadi saksi-saksiku. Dia mempersiapkan lebih dulu, lalu dia memberikan tongkat estafet. Yang jadi persoalan, kalau diibaratkan sebagai pelari, Yesus telah berhenti dan bersedia menyerahkan tongkat estafetnya kepada kita. Menjadi saksi itu tidak pernah sederhana. Siap sediakah kita? Jelas kita semua pernah mendengar kata saksi. Kita banyak bertanya, kenapa sih Pak Mario? Kenapa harus saya yang menjadi saksi? Kan banyak orang lain. Kenapa harus aku? Yang pertama, karena Tuhan yang mau. Saksi adalah orang yang melihat, satu, mengalami, dua, dan menceritakan peristiwa yang dia lihat, yang dia alami kepada pihak lain. Kamu akan kujadikan saksiku. Itu dia. Kalimat ini seperti suatu perintah, tetapi Tuhan yang mau. Berarti saya harus melihat, saya mengalami dan menceritakan pengalamanku bersama Kristus yang telah mengubah hidupku. Amin. Sudahkah kita mengalami? Kalau melihat kan saya nggak melihat, ya kita tidak ada yang melihat langsung bagaimana Kristus ketika dia ada di dunia. Kita tidak melihat. Tapi percayalah, kuasa Roh yang sama yang telah diberitakan oleh para pendahulu kita, itu juga yang menaungi kita. Kalau Tuhan yang mau, maka itu melepaskan semua kualifikasi di dalam diri kita. Amin. Bukan karena cantik dan gagahnya kamu, bukan. Kalau memang cantik, puji Tuhan. Kalau memang gagah, haleluya. Tapi kalau ada yang merasa kurang cantik, bukan di situ letak ukurannya. Oh, saya kurang cakap dalam pengertian kemampuan, bukan di situ letaknya. Tapi Tuhan mau kamu jadi saksi, siapapun kamu. Sambut dulu tawaran ini, mau nggak jadi saksi, baru kamu akan diperlengkapi. Caramu merespon sesuatu itu unik, dan di dalam keunikan itulah Tuhan mau pakai kita. Nggak ada yang gaya berkhotbahnya seperti Mario plek-ketiplek, nggak ada. Jadi betapa uniknya kamu sampai Tuhan memilihmu, karena kisahmu unik. Jadi jangan bagikan yang lain, bagikan kisahmu dan pengalamanmu bersama Kristusmu. Amin. Bagikan itu. Kisah unikmu itu ketika menghadapi pergumulan dan menang, itu kisah. Ngerti gak? Ketika kamu lewati pergumulan yang berat, lalu kamu menang dengan segala doamu, air matamu, dengan segala bentuk kegalauanmu, lalu kamu menang lewat itu semua dan kamu tetap kuat, itu cerita. Dan itulah yang kamu ceritakan ke temanmu ketika dia mengalami situasi yang sama. Hidupmu cukup untuk menolong orang, untuk lepas dari jerat dosa kehidupan, untuk lepas dari belenggu yang mempersulit kehidupan. Itu cukup. Bagaimana kamu bergumul dengan Kristus, berjumpa dengan Kristus, lalu ditolong oleh Tuhan Yesus, itu cukup. Catatan, kamu akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas. Jadi tanpa Roh Kudus kita bukan saksi. Kita hanya menceritakan diri kita sendiri. Tapi dengan Roh Kudus, cerita dirimu menjadi berharga, dan itu menjadi kekuatan Allah untuk menolong orang yang lain. Bagaimana caranya menjadi saksi yang keren? Yang pertama, yuk lewat perkataan. Mulutmu itu membuktikan siapa kamu. Inilah yang paling cepat mengonfirmasi isi hatimu. Dari mulut timbul dari, apa yang keluar dari mulut timbul dari dalam
hati. Berarti mulut kita paling cepat mengonfirmasi isi hati kita. Kalau kita cepat ngomong anjay, anjing, dan teman-temannya, berarti isi hatinya si anjay. Cepat, sekarang kan orang cepat sekali, anjay. Itu jadi kata yang turun. Sebenarnya, apa itu istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia, penurunan kata itu. Kan sama-sama kasar ya. Sekarang dalam perbuatan. Kalau tadi mulut paling cepat mengonfirmasi, sekarang perbuatan kita menandaskan apa yang paling sering kita isi dalam pikiran kita. Itu dia. Perbuatan kita itu menunjukkan apa yang paling sering kita isi dalam pikiran kita. Jendela diri kita, batin kita itu ada dua. Yang pertama mata, yang kedua telinga. Oke? Apa yang kita konsumsi, bukan cuma di mulut konsumsi itu, di mata kita mendengarnya, itu akan terekam dalam pikiran, diprogram, diubah menjadi tindakan. Oke? Maka dari itu, perhatikan apa yang masuk ke dalam pikiranmu, itu akan mempengaruhi perilaku, perbuatan. Bagaimana cara kita bicara, bagaimana gestur tubuh kita ketika kita bicara, itu menjadi penting. Perbuatan kita menunjukkan apa yang masuk, dan itu keputusan kita menunjukkan siapa kita. Kita berintegritas atau tidak berintegritas. Selanjutnya dalam perbuatan, apakah ada kebaikan dan kepedulian kita kepada orang-orang yang dekat dengan kita? Kita senang jauh mikirnya, wah kita harus berbuat sesuatu yang dekat aja, Hatimu bergeraklah, bergidiklah, lihat sesuatu yang gak pas gitu, supaya kamu tahu apa yang bisa kamu buat kecil aja, gak usah besar-besar. Mulutmu, perbuatanmu melukiskan siapa yang ada di dalam. Amin. Kalau Kristus yang ada di dalammu, kamu tahu menghargai Kristus yang ada di dalam. Paulus bilang tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Kamu tahu harus menggerakkan tubuhmu untuk apa. Tubuhmu diberikan Tuhan. Organ tubuhmu lengkap. Ingin menjadi alat peraga untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk melakukan dosa. Amin. Jangan perlu pergunakan tubuhmu, matamu, telingamu, tanganmu, kakimu untuk melakukan ketidakbenaran. Kamu harus menjadi alat kebenaran. Otakmu yang memprogram seluruh gerak di tubuhmu, seluruh sel-sel di dalam tubuhmu, itu harus kau persembahkan, kau tundukkan bagi kemuliaan Allah. Dan kamu akan bilang, terima kasih Tuhan, Engkau telah memperdengarkan Injil kepadaku. Engkau telah menyelamatkan aku. Engkau telah memakai aku jadi saksimu. Dan sekarang aku menjadi saksi yang efektif. Jaga hidupmu dari sekarang. Panggilan menjadi saksi adalah panggilan tertinggi untuk setiap orang yang mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Panggilan menjadi saksi lebih daripada panggilan apapun. Oleh sebab itu, dimanapun, siapapun, apapun nanti profesi, kamu tetap adalah saksi Kristus.